Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas bab 3 dari materi yang Anda kasih. Kesuksesan adalah guru terbaik. Ah, iya. Bab yang menarik ini. Kelihatannya intinya soal kenapa penting banget punya dasar yang kuat pas belajar ya kan? Betul. Dan gimana rasa menang kecil-kecilan di awal itu bisa jadi kayak bensin buat kita terus maju. Persis. Kita mau coba bedah bareng nih, kenapa sih start yang bagus itu krusial banget, dan gimana sukses di awal bisa ngebentuk cara Anda belajar ke depannya. Gimana? Siap? Siap. Dan ini penting banget loh. Keterampilan yang rumit itu kayak bangunan tinggi lah ya. Butuh fondasi yang kokoh. Bener. Kalau dasarnya goyah atau malah nggak ada, ya proses belajarnya bakal kerasa lambat banget, bikin frustrasi, dan ujung-ujungnya pengen nyerah aja. Iya, kebayang sih. Makanya, ngerasain sukses di awal itu bisa banget bikin kita semangat. Jadi kayak, lingkaran positif gitu. Bener banget. Kayak bangun rumah ya. Nggak mungkin kan langsung pasang atap kalau pondasinya belum beres. Nggak mungkin. Sama juga pas belajar. Mau bisa mainin komposisi musik yang kompleks tapi nggak nguasain tangga nada dasar. Atau mau nulis esai analisis mendalam tapi grammar sama kosakata aja masih berantakan. Ya susah. Susah, pasti rasanya mandek dan bikin males. Persis. Ini nyambung banget sama konsep self-efficacy-nya Albert Bandura. Oh, self-efficacy, pernah dengar? Gampangnya, ini soal keyakinan kita sama kemampuan diri sendiri. Motivasi itu bukan cuma soal, saya pengen bisa X. Tapi juga, saya yakin bisa melakukan langkah-langkah buat mencapai X. Nah, rasa sukses di awal, sekecil apapun, itu yang ngebangun keyakinan ini. Jadi kuncinya di keyakinan itu ya? Iya. Tanpa itu, gampang banget kita kejebak pikiran, emang aku ndak bakat matematika nih, atau kayaknya aku gak punya jiwa seni. Padahal mungkin masalahnya cuma di fondasi awal yang, ya, kelewat aja. Oke. Contoh paling gampang soal fondasi ini apa ya? Mungkin membaca. Nah, itu contoh bagus. Di materi Anda disebutin studi Stuart Ritchie soal anak kembar. Itu menarik banget, ternyata kemampuan baca di usia dini itu ada hubungan kuatnya sama perkembangan kecerdasan nantinya. Iya, signifikan hubungannya. Jadi kayak pintu gerbang utama gitu ya buat nyerap ilmu lain. Makanya program fonik yang sistematis itu sering dibilang efektif. Betul. Kenapa efektif? Karena program fonik itu secara eksplisit ngajarin hubungan antara bunyi sama huruf. Jadi anak punya alat buat mecahin kode kata-kata baru. Oh, jadi kayak dikasih kuncinya gitu ya? Iya. Kalau udah otomatis ngenalin hubungan bunyi huruf ini, otak kita jadi lebih lega. Nggak lagi habis energi cuma buat ngeja. Fokusnya bisa ke pemahaman. Nah, itu dia. Bisa fokus ke pemahaman isi bacaan yang lebih penting. Sebaliknya, kalau dari awal udah susah banget belajar baca, itu bisa bikin trauma loh. Wah. Jadi malas baca seumur hidup, fondasi yang rapuh, efeknya bisa panjang. Wah, serem juga ya dampaknya. Nah, kalau kita udah sepakat fondasi itu penting banget, terus gimana caranya biar fondasi kita kuat dari awal? Ada ide menarik nih di materi Anda, namanya mastery learning. Ah iya, mastery learning atau pembelajaran tuntas. Gimana tuh konsepnya? Ini terinspirasi dari temuan Benjamin Bloom soal efektifnya bimbingan satu-satu. Ada yang namanya Two Sigma Problem. Two Sigma Problem. Iya, ini nunjukin kalau dibimbing satu-satu, hasil belajar siswa bisa melonjak drastis. Peningkatannya itu setara 2 standar deviasi dibanding kelas biasa. Gede banget. Wow, signifikan ya? Banget. Ide dasar mastery learning, hampir semua orang, sekitar 95% lah, bisa kok menguasai materi kalau dikasih waktu dan bantuan yang pas buat mereka. Jadi bukan soal bakat aja ya? Bukan. Beda banget sama sistem ranking di rapor yang seringnya cuma ngebandingin siswa satu sama lain kan. Iya. Jadi tes atau ujian di model mastery learning ini bukan buat ngasih nilai bagus atau jelek aja ya? Tepat. Tes di sini fungsinya lebih kayak diagnosis, buat ngecek bagian mana sih yang Anda masih belum ngerti. Oke. Nah, dari situ baru dikasih bantuan tambahan yang fokus ke kesulitan tadi. Tujuannya yaitu tadi, bikin lingkaran positif. Lingkaran positif, maksudnya? Kamu berhasil nguasain satu bagian, jadi lebih termotivasi buat usaha lagi. Akhirnya bisa nguasain bagian berikutnya. Gitu terus. Oke. Jadi gagal kecil di awal nggak langsung bikin patah semangat dan berhenti belajar gitu ya? Betul. Justru kegagalan kecil itu jadi info buat perbaikan.
Oke, ini penting banget. Jadi pelajaran praktisnya buat Anda yang lagi belajar sesuatu, mulai dari dasar. Bener nggak? Benar banget. Sebelum buru-buru mikir, kayaknya aku nggak cocok sama bidang ini, coba jujur tanya ke diri sendiri. Dasar-dasar atau materi prasyaratnya udah beneran dikuasai belum? Udah lancar belum? Nah, itu pertanyaannya. Udah lancar belum perkaliannya sebelum belajar aljabar? Udah otomatis belum ngenalin huruf dan kata sebelum nyoba analisis puisi yang rumit? Kadang kita suka lompat-lompat ya. Iya. Tantangannya memang ada. Kadang orang yang udah ahli, termasuk guru atau mentor, suka lupa susahnya belajar dasar-dasar itu. Oh iya, kenapa gitu? Ini namanya curse of knowledge, atau kutukan pengetahuan. Buat mereka, ilmunya udah otomatis, udah kayak napas saja. Masuk akal. Mereka lupa, dulu juga mungkin terseok-seok di awal. Makanya, peran Anda di sini penting banget untuk proaktif. Cari tahu apa aja fondasinya. Jadi kita yang harus aktif ya? Harus. Dan pastikan Anda nggak cuma tahu, tapi benar-benar lancar dan otomatis menguasainya sebelum naik level. Jangan buru-buru. Oke. Jadi jelas ya, sukses di awal itu bukan cuma sekedar bikin seneng sesaat. Seringkali itu kebutuhan biar kita bisa lanjut. Kebutuhan, iya. Sukses awal itu ngebangun fondasi di otak kita buat ngerjain hal yang lebih susah. Sekaligus jadi bensin buat motivasi kita, buat rasa percaya diri, self-efficacy tadi, biar nggak gampang nyerah pas ketemu tantangan. Betul sekali. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng, dan juga buat Anda di rumah. Apa tuh? Kalau tahu fondasi dan sukses awal ini sepenting itu, gimana caranya kita bisa lebih sadar ngerancang pengalaman belajar pertama kita di bidang baru? Maksudnya sengaja didesain gitu ya? Iya. Gimana caranya biar peluang sukses di awal itu maksimal, meskipun mungkin materinya susah, atau katakanlah cara ngajarnya kurang pas buat kita? Pertanyaan bagus. Langkah nyata apa yang bisa Anda ambil sekarang, pas lagi mulai belajar hal baru, buat mastiin fondasi Anda kokoh sejak hari pertama? Itu yang perlu dipikirkan.